Perhatikan media gambar di samping. Jadi ini ta dibaca panjang. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saudara semuanya, Bapak dan Ibu masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian juga masih belum memahami ilmu tajwid atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, marilah belajar mengaji Al-Quran di channel ini, karena di sini kami akan menyajikan video pembelajaran mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan. Harapannya itu agar dapat dengan mudah untuk langsung bisa dipahami tajwidnya dengan mudah, sehingganya dapat langsung diterapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Karena kita dengan belajar tajwid, kita paham, kita memahaminya, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Harapannya itu agar dapat langsung mudah untuk dipahami ilmu tajwidnya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita melanjutkan pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-63 dan juga ayat yang ke-64. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Untuk pembahasan tajwid pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-63 ini, dapat Bapak dan Ibu saudara semuanya lihat pada pembahasan surah Ar-Rahman ayat yang ke-13. Jadi silakan masuk di akun channel kami ini, lihat di bagian playlist video, kemudian cari playlist video surah Ar-Rahman, kemudian cari pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-13. Karena pembahasan surah Ar-Rahman ayat yang ke-13 dengan pembahasan surah Ar-Rahman ayat yang ke-63 ini pembahasannya itu dia sama seperti itu. Nah, pembahasannya dia sama. Oleh karena itu kita sekarang langsung masuk pada pembahasan surah Ar-Rahman ayat yang ke-64. Yang pertama di sini mud, mantul. Kenapa kok mantul gitu? Nah, perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu jumlahnya ada 5. Huruf-huruf yang 5 itu tentu harus kita hafal, supaya nanti kita dapat memahami bacaan qalqalah di surah apapun dan di ayat manapun. Jadi huruf-huruf yang 5 itu kalau dia dalam keadaan sukun, baik itu sukunnya sukun asli maupun sukunnya itu sebab disukunkan karena kita berwakaf, intinya kalau dia sukun maka dia mantul gitu. Huruf dal ini kan termasuk salah satu daripada 5 huruf qalqalah kan. Kemudian huruf dal ini dia sukun, dalam keadaan sukun, maka mantul. Mud, mantul seperti itu. Nah, dan ini namanya adalah qalqalah kecil, qalqalah sugro, karena dia berada di tengah kalimat. Atau dapat juga kita pahami karena dia berada di tengah bacaan kita, kayak gitu. Beda ceritanya kalau kita baca Al-Quran, kita berwakaf, berhenti kita di huruf qalqalah, maka itu menjadi qalqalah kubro. Sedangkan ini kan tidak mungkin kita berwakaf di huruf dal. Salah dari segi berwakaf.
Mana ada orang baca baru mulai mud langsung berhenti, kan nggak ada. Masa ada kita baca mud, apa tuh mud cuman, nah kan nggak ada. Nggak mungkin kita berwakaf di huruf dal tuh, nggak mungkin gitu. Salah dari segi berwakaf. Dia di tengah bacaan kita, maka itu dinamakan dengan qalqalah sugoro, qalqalah kecil. Dan huruf-huruf qalqalah itu ya, terjadinya qalqalah itu kalau hurufnya itu sukun. Kalau hurufnya tidak sukun, tidak dalam keadaan sukun, tidak dalam keadaan mati, ya tidak mantul. Terjadinya pantulan, terjadinya qalqalah kalau hurufnya itu sukun, kayak gitu. Mudhammatan. Kemudian ha ini kita baca panjang. Hammatan. Nah, kita panjangkan dengan panjang 6 harokat. Ha ini namanya adalah mad lazim kilmi musaqqal atau mad lazim kalimi musaqqal. Awalnya itu dia mad tabi'i, kemudian dia berubah menjadi mad lazim kalimi musaqqal. Nah, kenapa kok dia berubah nih dari mad tabi'i kok berubah menjadi mad lazim kalimi musaqqal? Kenapa gitu? Pertama, perhatikan dulu media gambar di samping. Di situ kan ada bacaannya itu ya, rumus mad tabi'i atau mad asli. Nah, jadi huruf mad itu, huruf mad tabi'i atau mad asli itu ada 3. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Sedangkan ha dibaca panjang itu penjelasannya terletak di rumus 3 yang warna hitam. Bagaimana cara kita memahami rumus 3 warna hitam? Nah, di rumus 3 warna hitam kan di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah, di bawah harokat fathah ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti disitulah letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca fathah itu tadi. Jadi dapat kita simpulkan cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya itu kita baca panjang. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Quran ini bertemu alif. Nah ini alif nih yang disambung dengan huruf H. Nanti ada huruf alif yang disambung, ada huruf alif yang tidak disambung, maka kita harus teliti. Nah, kita baca Al-Quran bertemu alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah ini, ada tanda baca fathah ini. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathah, huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Karena di sini ada alif, sebelum alif ada harokat fathah. Ini ha dibaca panjang. Ha dibaca panjang itu pada awalnya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini nih, dengan huruf yang bertasydid, tapi dia dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dia berubah menjadi mad lazim kilmi musaqqal atau kalimi musaqqal. Nah, kita panjangkan dengan panjang 6 harokat. Mudhammatan. Nah, kemudian di sini ada huruf mim bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf w. Perhatikan media gambar di samping. Huruf non yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kemudian bagi yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid, supaya nanti tidak sampai salah paham ya, tidak sampai gagal paham. Karena khawatirnya tuh begini, kalau hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, nanti Bapak Ibu yang masih pemula yang belum tahu tentang hukumnya idgham nanti akan mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya berarti hukumnya gunnah musyaddadah ya. Khawatirnya akan mengira seperti itu. Padahal nanti ada huruf nun atau ada huruf mim ada tanda tasydidnya, tapi hukumnya dia bukan gunnah musyaddadah, menjadi idgham karena kemasukan sesuatu seperti nun sukun misalnya atau seperti tanwin misalnya begitu. Jadi bagi yang masih pemula, supaya tidak sampai keliru tuh seperti ini. Ini kita baca Al-Quran nih, di sini ada huruf mim bertasydid. Posisi kita sekarang kan misalnya belum tahu tentang hukumnya idgham. Di sini ada huruf mim bertasydid, kemudian sebelah sininya nih, di sininya nih, di sini nggak ada, di sini non sukun, nggak ada, di sini tanwin, di sini juga nggak ada, di sini mim sukun atau mim mati. Maka berarti huruf mim yang ada tanda tasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah.
Nah, cara yang barusan kami sampaikan itu tentunya di luar daripada ayat Fatihah Suwar. Dan cara yang kami sampaikan itu tujuan itu hanya untuk supaya tidak keliru saja dalam menentukan hukum kayak gitu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu misalkan sudah paham betul tentang hukum gunnah tadi, tidak perlu lagi menggunakan cara yang barusan kami sampaikan, itu tidak perlu kayak gitu. Itu supaya tidak sampai salah kaprah saja yang masih pemula dalam belajar tajwid. Karena ini dia gunnah, maka cara membaca itu kita gunnahkan itu kita dengungkan, sehingga di bagian ham tuh kita panjangkan dulu 6 harokat, baru nah kita di situ tuh kita tahan sejenak, kita panjangkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Nah itu kita panjangkan gitu. Nah kita gunnahkan mudhammatan, tan dibaca panjang. Ini kalau misalkan kita baca Al-Qur'annya itu tidak berwaqaf, tidak berhenti di huruf nun, maka panjangnya ta tetaplah menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Tapi kan tadi itu kita bacanya itu berwaqaf, berhenti di huruf nun, sehingga ta yang awalnya mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid lis sukun. Nah, sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Itu pada dasarnya adalah huruf mad yang terletak di rumus 3 yang warna hitam itu. Pada dasarnya gitu. Nah, jadi ini ta dibaca panjang. Kenapa kok ta dibaca panjang? Karena di atas huruf ta ada tanda panjangnya. Mana? Ini. Jadi huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah, bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Maka menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang, ta dibaca panjang. Maka di sini huruf madnya dapat kita kira-kirakan, kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam. Bahwasanya di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah. Huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Huruf yang memiliki harokat fathahnya mana? Huruf yang dibaca panjang ini huruf ta ini kayak gitu. Jadi kalau mad tabi'i nanti ditulis tanda panjang seperti ini, harokat fathah yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka dapat kita kira-kirakan, kita masukkan ke huruf mad yang terletak di rumus 3 yang warna hitam itu. Kalaupun masih bingung ya sudah, kita pahami dulu yang mudah-mudah. Huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, huruf tersebut dibaca panjang, ta dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf. Huruf yang disukunkan atau huruf yang dimatikannya mana? Huruf nun. Ta ditambah huruf nun yang disukunkan, maka dibaca tan. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf, maka dia berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya mad arid lis sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya itu, dalam sekali bacaan itu maksudnya itu gini. Setiap kita membaca Al-Qur'an itu, panjangnya mad arid lis sukun harus kita baca sama panjangnya. Kita baca Al-Qur'an atau kita sholat tuh ya, baca Al-Fatihah tuh. Kalau mad arid lis sukun kita panjangkan 2 harokat, semua mad arid lis sukun yang kita temui panjangkan 2 harokat. Kalau 4 panjangkan 4 harokat, kalau 6 semua panjangkan 6 harokat mad arid lis sukunnya kayak gitu. Harus konsisten. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf nun. Ini kalau berwaqaf di huruf nun kita baca tan. Jangan dibaca tani baru berhenti, baru berwaqaf gitu ya. Jangan, salah, kita baca tan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita baca Al-Qur'an kemudian kita berwaqaf, kita berhenti nih di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita berwaqaf di huruf nun di sini kan enggak dibaca panjang. Karena berwaqaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca tan seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Ini namanya waqaf jaiz. Jadi maksudnya itu dia boleh apa? Boleh berwaqaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka terserah kita sebagai pembaca. Mau berwaqaf dulu, berhenti dulu kita untuk mengambil nafas, silakan, boleh. Mau diwasolkan juga boleh kayak gitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani mudhammatan. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.